Jian Wushuang tidak mau memberitahu mereka bahwa dia bertemu di Jing di dasar rumah gua. Jika berita bahwa setan besar di Jing masih hidup tersebar, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh medan perang api atau bahkan seluruh tanah suci. Hanya itu, Black Yuan Lord mengerutkan kening. Meskipun dia sedikit meragukannya, dia tidak bertanya apa-apa lagi. Lalu mereka meninggalkan rumah gua itu. Karena boneka markis yang kuat telah mencegah mereka mencari harta karun, mereka harus pergi. Penjelajahan rumah gua itu harus dihentikan untuk saat ini. Sedangkan untuk rahasia lainnya yang ada di dalam rumah gua, mereka harus menunggu para bangsawan dari kedua kubu untuk menyelidikinya sendiri. Di perkemahan besar di luar rumah gua, para bangsawan dari perkemahan Markis Piaoxue tidak terburu-buru pergi. Meskipun kubu mereka kehilangan banyak penguasa dalam aksi ini, mereka tetap mendapatkan banyak hal, senjata Dao dan 4 cincin interspatial. Para penguasa yang selamat bisa menerima prestasi pertempuran sesuai dengan kontribusinya. Dengan bantuan teknik alam milik Jian Wushuang, penguasa agung mampu bertahan hingga penguasa Yuan Hitam datang lalu memberikan senjata Dao kepadanya. Dalam pertarungan memperebutkan 4 cincin interspatial, saat Jian Wushuang membunuh penguasa jiwa iblis dan penguasa kepulauan Myriad, kubu Markis Piaoxue berhasil memperoleh keempat cincin tersebut. Jian Wushuang telah memberikan kontribusi paling banyak, sehingga dia akan menerima prestasi pertempuran yang menakjubkan. 120.000 pencapaian pertempuran. Secercah kegembiraan melintas di mata Jian Wushuang. Diketahui bahwa harga untuk memasuki Beimo Cave Mansion adalah 100.000 Battle Achievement. Dan dia sekarang telah memperoleh banyak Battle Achievement, yang dapat ditukar dengan sejumlah besar harta karun. Penguasa roh berdiri di depan Jian Wushuang dan berkata dengan sopan, "Pendekar pedang, pencapaian pertempuran itu juga dapat digunakan di luar gudang harta karun. Jika Anda membutuhkan harta karun yang tidak ada di gudang kami, pihak kami akan berusaha membantu Anda mendapatkannya, asalkan Anda membayar cukup banyak pencapaian pertempuran." Dia telah mendengar tentang hasil pertarungan Jian Wushuang yang menakjubkan di Puppet Master Cave Mansion. Oh, Jian Wushuang mengangguk dalam hati. Benar sekali, dan ada hal lain yang perlu aku bicarakan denganmu. Penguasa roh memandang Jian Wushuang dan berkata dengan serius, "Kau tahu, kita telah kehilangan banyak penguasa dalam aksi ini, dan banyak dari mereka yang bertanggung jawab atas wilayah. Sekarang mereka telah mati, jadi wilayah itu, tentu saja, membutuhkan penguasa baru. Tuan Roh, Anda ingin saya mengambil alih suatu wilayah?" Jian Wushuang bertanya dengan nada aneh. "Ya," Spirit Lord mengangguk sambil tersenyum. "Biasanya, jika kau memiliki kekuatan seorang penguasa pemula, kau memenuhi syarat untuk menguasai suatu wilayah. Sekarang kau telah membuktikan bahwa kau cukup kuat untuk menangani suatu wilayah. Terlebih lagi, dengan kekuatan seperti itu, kau tidak akan ingin melanjutkan perjalanan di medan perang berapi, bukan?" Jian Wushuang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Umumnya, para ahli Saint Realm akan bepergian di Flaming Battlefield, selain dari kasus-kasus khusus, misalnya, jika sebuah rumah gua baru muncul, para penguasa akan muncul. Meskipun Jian Wushuang adalah seorang ahli Saint Realm, dia sedikit lebih kuat dari penguasa menengah biasa. Tidaklah pantas baginya untuk bepergian mengelilingi Flaming Battlefield. Terlebih lagi, dia telah kehilangan minat untuk bertarung di Flaming Battlefield. "Kalau begitu, aku ingin menerima saranmu," jawab Jian Wushuang. "Aku punya daftar wilayah untukmu. Lihatlah dan pilih satu sesuai keinginanmu." Spirit Lord memberikan daftar itu kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang mulai membacanya. Setelah beberapa saat, dia membuat keputusan. "Yang ini," kata Jian Wushuang sambil menunjuk nama sebuah wilayah. "Wilayah Pedang Darah," kata Dewa Roh sambil tersenyum, "kalau begitu aku akan mengaturnya untukmu." 3 hari kemudian, Jian Wushuang pergi ke wilayah Pedang Darah dengan seorang bangsawan. Wilayah Pedang Darah lebih besar dari wilayah Pedang Besi dan pemilik sebelumnya adalah seorang bangsawan pemula. Selama perjalanan ke rumah gua Master Boneka, bangsawan itu tidak memiliki kesempatan untuk memasuki istana dan terbunuh saat bertarung memperebutkan harta karun di lapisan dalam. Wilayah Pedang Darah membutuhkan penguasa baru, jadi Jian Wushuang datang. "Pendekar pedang, itu adalah Tuan Istana Wilayah Pedang Darah, seorang wanita berpakaian ungu, Tuan Misty Heart," berkata sambil tersenyum tipis. "Saya telah mengirim pesan dan meminta para jenderal itu menunggu Anda." Jian Wushuang mengangguk sedikit. "Ayo turun." Jian Wushuang dan Misty Heart Lord terbang menuju Lord Mansion.
Seperti wilayah pedang besi, wilayah pedang darah memiliki pasukan yang disebut pasukan pedang darah, yang beranggotakan 20 jenderal. Para jenderal tersebut memiliki pangkat yang sama dengan komandan wilayah pedang besi. Biasanya, para ahli alam suci di tahap 2 memegang jabatan tersebut, dan beberapa jenderal merupakan ahli di tahap 3. Sekarang para jenderal itu diam-diam menunggu di sana. Tuan baru akan tiba hari ini, kan? Aku ingin tahu tuan mana yang akan datang. Siapapun yang datang, dia pasti ahli di alam awan, jauh lebih unggul dari kita. Para jenderal membicarakannya secara rahasia. Mereka telah menerima berita bahwa tuan mereka telah meninggal dan Kam Markis Pyeoksue mengirim tuan baru untuk mengambil alih wilayah mereka. Pada saat ini, dua sosok perlahan turun dari langit dan muncul di Lord Mansion. Para jenderal mengangkat kepala dan menatap kedua sosok itu. Itu Misty Heart Lord. Tapi siapa orang lainnya? Penguasa Misty Heart punya wilayahnya sendiri dan tidak bisa menguasai wilayah kita. Jadi apakah penguasa kita ada di sampingnya? Dia adalah tuan yang baru. Para jenderal itu langsung mengerutkan kening. Para penguasa hampir selalu merupakan ahli alam awan, yang lebih kuat daripada para jenderal tersebut. Oleh karena itu, selama penguasa baru mereka merupakan seorang ahli alam awan atau bahkan hanya seorang penguasa pemula, mereka akan patuh kepadanya. Namun, pemuda berjubah hitam dengan pedang panjang di punggungnya hanyalah seorang ahli alam suci. Tuan-tuan, Misty Heart Lord menatap para jenderal dan berkata, "Inilah tuan baru kalian, pendekar pedang." Mendengar hal ini, semua jenderal memasang ekspresi aneh. Dia benar-benar penguasa baru. Kau membiarkan ahli alam suci menjadi tuan kita. Pendekar pedang, aku baru saja kembali dari medan perang berapi. Aku pernah mendengar tentangnya. Dia membunuh seorang ahli tingkat penentang surga, Deng Huo. Meskipun dia kuat dengan keterampilan yang luar biasa, dia hanyalah seorang ahli alam suci. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, dua kubu kehilangan banyak penguasa saat menjelajahi rumah gua. Apakah kubu kita tidak punya penguasa lain? Jadi mereka dengan asal-asalan mengirim seorang ahli Saint Realm ke sini. Para jenderal tidak puas dengan penguasa baru itu. Mereka hanya tahu tentang hasil pertempuran sebelumnya dari tuan baru mereka yang membunuh Deng Huo, jadi mereka pasti tidak puas dengannya. Jika mereka menyaksikan penampilan tuan baru mereka di Puppet Master Cave Mansion, mereka pasti akan mengubah pendapat mereka. Akan tetapi, sekarang mereka semua mengira bahwa seorang ahli tingkat penentang surga tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang bangsawan. Jian Wushuang dan Misty Heart Lord tahu apa yang mereka pikirkan dari ekspresi wajah mereka. Misty Heart Lord tersenyum sambil menatap Jian Wushuang. Pemuda itu tetap diam, tetapi memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Kemudian, Blood River langsung mengalir keluar. Jalan menuju dunia bawah, alam 100 kali lipat, dan domain api darah disatukan dan melaju maju. Tertekan oleh kekuasaannya, para jenderal itu langsung tumbang satu persatu. Mereka mencoba melawan, tetapi tidak bisa berdiri. Mereka semua ketakutan. Pendekar pedang, ini teknik alammu. Luar biasa, seru Misty Heart Lord. Jian Wushuang tersenyum tipis. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, teknik realm miliknya dapat menekan 30% kekuatan seorang penguasa tingkat lanjut. Tidak mengherankan bahwa para ahli di tahap 2 atau 3 ini bahkan tidak mampu melawan sedetik pun di bawah serangannya. Jian Wushuang perlahan mengulurkan tangannya dan menunjuk para jenderal yang berlutut di sungai darah. Saat itu, gelombang tak berwujud menyebar di sekitar mereka. Tiba-tiba, para jenderal itu menjadi pucat dan merasa seolah-olah mereka menderita penyimpangan ki. Saya memberi hormat kepada tuanku. Saya memberi hormat kepada tuanku. Semua jenderal berteriak ketakutan. Penindasan itu sungguh mengerikan. Menghadapi penindasan alam seperti itu, para jenderal tidak mampu melawan, yang berarti kekuatan penguasa baru mereka jauh lebih unggul daripada ahli alam suci. Bahkan penguasa sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mereka segera menyadari bahwa kekuatan tempur pemuda itu mungkin lebih unggul dari seorang bangsawan biasa. Karena itu mereka tunduk kepadanya. Jian Wushuang mengangguk dan melambaikan tangannya. Kemudian sungai darah yang dahsyat itu menghilang dan semua jenderal merasa lega. "Berdirilah," kata Jian Wushuang acuh tak acuh. Semua jenderal berdiri dan menatap Jian Wushuang dengan kagum. Metodenya telah menaklukkan mereka sepenuhnya. "Bodoh." Misty Heart Lord, yang telah menyaksikan semua ini, berkata sambil tersenyum, "Karena kubu kami telah menunjuk Swordsman sebagai tuanmu, kami pasti telah mengakui kekuatannya.
Kubu kami telah menegaskan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi tuan, jadi mengapa kamu ragu? Mendengar hal itu, semua jenderal tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala. Baiklah, Misty Heart Lord menggelengkan kepalanya dan menatap Jian Wushuang. Pendekar pedang, tidak. Aku seharusnya memanggilmu Bloodsword Lord. Mulai sekarang, kau yang bertanggung jawab atas wilayah Bloodsword. Karena aku sudah menyelesaikan tugasku, aku akan pergi sekarang. Terima kasih, Tuan Misty Heart, kata Jian Wushuang sambil menangkupkan tinjunya. Segera setelah itu, Misty Heart Lord pergi. Jian Wushuang menatap sekelompok jenderal, menunjuk yang paling kuat, dan bertanya, siapa nama kalian? Tuan, saya Bing Huo, jawab pria itu segera. Baiklah, kecuali kamu, orang-orang lainnya boleh pergi. Jian Wushuang melambaikan tangannya. Para jenderal lainnya membungkuk dan pergi. Saya baru saja tiba di sini, jadi saya tidak begitu paham dengan urusan wilayah pedang darah. Ceritakan saja kepada saya, kata Jian Wushuang sambil menatap Bing Huo. Baiklah, Bing Huo mengangguk. Seluruh tatanan di wilayah pedang darah mirip dengan yang ada di wilayah pedang besi, dan ada banyak keluarga di sana. Biasanya, tidak ada hal istimewa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, penguasa pedang darah dan pasukan pedang darah mempunyai banyak waktu luang. Tuan, hanya tambang permata darah naga yang membutuhkan perhatian Anda di wilayah kami, kata Bing Huo. Tambang permata darah naga. Jian Wushuang sedikit terkejut. Dia tahu bahwa permata darah naga adalah permata tingkat tinggi, yang digunakan untuk memurnikan senjata sihir. Tambang permata darah naga yang lengkap cukup berharga untuk menarik perhatian para bangsawan biasa. Bing Huo mulai menjelaskan alasannya. Tuan, setahun yang lalu, kami menemukan tambang permata darah naga di wilayah kami dan mengambilnya, tetapi Tuan Api Sihir mendengarnya. Magic Flame Lord adalah penguasa tingkat menengah, yang bertindak dengan cara yang tirani. Ia pikir ia kuat, jadi ia ingin turun tangan. Penguasa kita sebelumnya adalah seorang pemula dan tidak mampu melawannya, jadi ia hanya bisa berkompromi. Selama tahun ini, wilayah pedang darah dan wilayah api sihir kami telah berbagi permata darah naga 50/50. Mendengar ini, Jian Wushuang memasang ekspresi aneh. Kami menemukan tambang permata darah di wilayah kami dan langsung mengambilnya, tetapi wilayah api ajaib tiba-tiba turun tangan dan mengambil 50% permata itu. Ini, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, tetapi dia mengerti. Di dunia ini, mereka yang berkuasa dihormati. Kalau saja dia tidak menunjukkan kekuatannya untuk mengejutkan para jenderal, mereka tidak akan tunduk padanya. Magic Flame Lord sangat mendominasi. Karena kita bagian dari kubu yang sama dan tambang permata darah naga berada di wilayah kita, dia setuju untuk membagi permata itu dengan kita 50/50. Namun, kudengar karena penguasa kita sebelumnya telah meninggal, Magic Flame Lord bermaksud memonopoli semuanya. Meskipun kau adalah penguasa kami, aku khawatir penguasa api sihir tidak akan menghiraukanmu, kata Bing Huo dengan nada serius. Oh, benarkah? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Dia telah membaca informasi tentang Magic Flame Lord dan mengetahui karakternya. Bing Huo, kata Jian Wushuang sambil menatapnya, ayo kita pergi mengunjungi penguasa api ajaib. Kunjungi Magic Flame Lord, sekarang. Bing Huo terkejut. Ya, sekarang juga, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Segera setelah itu, mereka berangkat. Wilayah api ajaib bersebelahan dengan wilayah pedang darah, jadi mereka saling berhubungan. Suatu hari kemudian, Jian Wushuang tiba di Lord Mansion di wilayah api ajaib. Tolong beritahu tuanmu bahwa penguasa pedang darah sedang mengunjunginya, kata Bing Huo kepada salah seorang pengawal istana penguasa. Penguasa pedang darah. Penjaga itu melirik Jian Wushuang dan mencibir. Seorang ahli alam suci berani menyebut dirinya penguasa. Minggir, wajah Bing Huo berubah. Namun Jian Wushuang memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia perlahan membuka mulutnya. Penguasa api ajaib, Jian Wushuang berteriak. Suaranya seperti penuh keajaiban, bergema di seluruh rumah besar dan bertahan lama. Seorang tetua yang pemarah dan murung tengah asyik membaca sebuah manual, ketika tiba-tiba ia mendengar suara itu, menyipitkan matanya, dan mengangkat kepalanya. Ketika dia melangkah keluar dan muncul di langit di atas rumah besar itu, dia segera melihat Jian Wushuang dengan tangan di belakang punggungnya. Dia adalah Magic Flame Lord terkejut dan sedikit marah. Dia tidak ikut serta dalam penjelajahan gua Istana Dalang,
tetapi dia tahu apa yang terjadi di sana. Dia tahu banyak ahli tewas dan seorang ahli bernama Pendekar Pedang bangkit dalam pertarungan. Pendekar Pedang hanya seorang ahli alam suci, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar, yang dapat membuat takut penguasa tingkat menengah. Dalam pertarungan memperebutkan 4 cincin interspatial, Pendekar Pedang membunuh penguasa jiwa iblis dan penguasa kepulauan segudang dengan menggunakan beberapa teknik. Demon Soul Lord merupakan penguasa yang unggul. Meskipun Myriad Islands Lord hanya seorang penguasa tingkat lanjut, dia merupakan penguasa formasi teratas dan tidak lebih lemah dari penguasa tingkat atas. Namun mereka semua telah dibunuh oleh Swordsman. Terlebih lagi, Pendekar Pedang memiliki petarung boneka di tingkat markis. Oleh karena itu, Pendekar Pedang sudah menjadi terkenal di antara kedua kubu. "Tuan, apakah Anda Pendekar Pedang?" Penguasa api sihir menghampiri dan berkata sambil tersenyum dan sedikit rendah hati. "Tuan," Bing Huo sedikit terkejut, saat penguasa api sihir memperlakukan Pendekar Pedang dengan hormat. "Penguasa api ajaib, pengawalmu tidak mengizinkanku masuk dan bahkan tidak mau mengirim pesan untukku, jadi aku harus berteriak." "Maafkan aku," kata Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Raja Api Sihir menjadi pucat. Ia melihat ke arah pengawalnya. Pengawal yang menolak permintaan Deng Huo ketakutan, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. "Dasar bodoh, kemarilah dan minta maaf pada Tuan Pendekar Pedang," tegur penguasa Api Sihir. Penjaga itu segera berlutut dan menyampaikan permintaan maafnya. "Jangan khawatir tentang hal itu." Jian Wushuang melambaikan tangannya. Kemudian dia menatap ke arah penguasa api sihir dan berkata, "Penguasa api sihir, aku baru saja menduduki jabatan penguasa pedang darah, jadi aku datang untuk mengunjungimu." Penguasa pedang darah. Penguasa api sihir sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari mengapa Jian Wushuang datang ke sini. "Tuan, tidak, penguasa pedang darah, mari kita turun dan mengobrol," kata penguasa api sihir. "Baiklah." Jian Wushuang mengangguk lalu memberi perintah pada Bing Huo. "Tetaplah di sini." "Baiklah." Bing Huo mengangguk dengan hormat. Jian Wushuang dan Raja Api Ajaib kemudian pergi. Bing Huo berdiri di kehampaan dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa bahwa Magic Flame Lord kagum pada tuan kita?" "Benar, dia pasti kagum padanya. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukan tuan kita dengan sopan." Tidak lama kemudian, Jian Wushuang keluar dari Lord Mansion, sementara Magic Flame Lord secara pribadi mengantarnya keluar. "Bing Huo, ayo pergi," kata Jian Wushuang. Kemudian mereka berangkat menuju wilayah pedang darah. Penguasa api ajaib akhirnya merasa lega. Dalam perjalanan kembali ke wilayah pedang darah, Bing Huo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apa yang Anda katakan kepada Tuan api ajaib?" "Tidak ada, kami hanya mengobrol santai, dan aku dengan santai menyebutkan tambang permata darah naga," kata Jian Wushuang. "Disebutkan begitu saja." Bing Huo mengerutkan kening. "Baiklah, itu sudah cukup," kata Jian Wushuang sambil tersenyum. "Jangan khawatir, penguasa api sihir tidak bodoh. Dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan." Mendengar ini, Bing Huo tidak bertanya apa-apa lagi. Segera setelah mereka kembali, Bing Huo menerima berita bahwa orang-orang dari wilayah api ajaib telah menarik diri dari tambang permata darah naga dan dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan menginjakkan kaki di tambang itu lagi. Bing Huo tercengang. Dalam benaknya, Magic Flame Lord sangat mendominasi. Kapan dia menjadi begitu baik? Bing Huo tidak tahu bahwa penguasa api sihir hanya bersikap sombong terhadap yang lemah, seperti penguasa pedang darah sebelumnya, yang merupakan penguasa pemula. Tetapi ketika menyangkut Jian Wushuang, segalanya berbeda. Bahkan seorang penguasa tingkat tinggi atau penguasa tingkat atas akan memperlakukan Jian Wushuang dengan sopan. Penguasa api sihir hanyalah seorang penguasa tingkat menengah, jadi dia tidak berani bertindak dengan cara yang mendominasi. Dia bahkan khawatir bahwa dia mungkin akan membuat Jian Wushuang marah dan terbunuh olehnya. Tambang permata darah naga dan bahkan wilayah pedang darah menjadi tenang. Jian Wushuang telah memperkuat posisinya. Hari kelima setelah mereka kembali, Kam Markis Pioxue mengirimkan sesuatu kepadanya. Akhirnya, pikir Jian Wushuang dengan sedikit harapan. Barang yang dikirim kurir itu ke sini menghabiskan 80.000 medali pertempuran milik Jian Wushuang. "Tuan Pendekar, ini dia." Kurir itu memberikan cincin interspatial kepada Jian Wushuang. "Terima kasih," kata Jian Wushuang lalu membiarkannya pergi. Bing Huo.
Jian Wushuang meliriknya. Tuan, jawab Bing Huo dengan hormat. Sejak Jian Wushuang mengunjungi wilayah api ajaib dan membuat Tuan Api Ajaib melepaskan tambang permata darah naga, semua jenderal menjadi patuh kepada Jian Wushuang. Saya perlu melakukan meditasi tertutup. Jangan ganggu saya kecuali itu sesuatu yang sangat penting, perintah Jian Wushuang. Baiklah, Bing Huo mengangguk dengan hormat. Segera setelah itu, Jian Wushuang tiba di ruang rahasia di Istana Raja. Ia duduk dengan menyilangkan kaki dan membalikkan tangannya, di mana sebuah gulungan kemudian muncul. Gulungan dunia. Jian Wushuang menatap gulungan itu dengan sekilas antisipasi di matanya. Dia telah menukarkan 80.000 prestasi pertempuran untuk itu di gudang harta karun Kam Markis Piaoxue. Ada banyak harta karun di dalam gudang harta karun. Beberapa harta karun sangat membantu para ahli untuk memahami asal-usul, seperti gulungan dunia, yang dianggap paling berharga di antara harta karun yang terkait dengan pemahaman asal-usul dunia. Jian Wushuang mampu membeli harta karun senilai 80.000 prestasi pertempuran karena dialah yang paling banyak berkontribusi di Puppet Master Cave Mansion dan menerima 120.000 prestasi pertempuran. Dia membuka gulungan dunia dan kemudian mulai mempelajarinya. Bermeditasi sejenak, Jian Wushuang membuka matanya dengan senyum di wajahnya. Gulungan ini memang berisi seluruh dunia, kata Jian Wushuang. Gulungan dunia itu serupa dengan dunia pondok yang pernah ditemuinya di rumah Gua Beimo, namun lebih rapuh daripada yang terakhir. Seorang ahli hanya dapat bermeditasi di Cottage World satu kali dan bakatnya menentukan berapa lama ia dapat bermeditasi di sana. Namun, seorang ahli dapat bermeditasi di World Scroll kapan saja. Sayang sekali aku hanya bisa bermeditasi di dunia pondok sekali, tetapi sekarang, gulungan dunia ini lebih indah daripada dunia pondok. Selain itu, aku bisa bermeditasi kapanpun aku mau. Tidak ada batasan waktu. Jian Wushuang mengangguk puas. Gulungan dunia sangat berguna baginya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan pikirannya. Kemudian sosok berwarna merah darah muncul di sampingnya. Sosok itu mengenakan jubah merah tua dan topeng merah tua yang jahat. Dia adalah doppelganger pembantai milik Jian Wushuang. Di benua Nanyang, slater doppelganger milik Jian Wushuang pernah terbunuh sekali. Tak lama kemudian, slater doppelganger miliknya terbentuk lagi, tetapi dia jarang menggunakannya. Sekarang, slater doppelganger miliknya dapat sangat membantunya. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan memberikan slater doppelganger pagoda 6 tingkat yang diperolehnya dari Puppet Master Cave Mansion. Pagoda 6 tingkat berisi 6 larangan pembantaian. Larangan pertama berisi 999 jenis ilmu gaib pembantaian, yang merupakan jalan pintas menuju Dao pembantaian. Pagoda 6 tingkat itu sangat berharga bagi seorang prajurit yang tengah bermeditasi pada asal mula pembantaian. Gulungan dunia hanya dirancang untuk memahami asal-usul dunia. Mulai sekarang, aku akan fokus bermeditasi pada gulungan dunia dan asal mula dunia, dan doppelganger pembantaianku telah mulai bermeditasi pada ilmu gaib pembatasan dan pembantaian yang pertama, pikir Jian Wushuang. Diri aslinya dan doppelgangernya bekerja secara terpisah. Dan dengan bantuan dua harta karun, ia menghasilkan hasil 2 kali lipat. Saat ia tinggal di kamar rahasianya, diam-diam mengamati melalui meditasi, waktu terus berlalu. Di perkemahan Markis Piaoxue, Spirit Lord berdiri dengan hormat di atas pagoda besar. Di depannya, seorang pemuda berjubah perak panjang duduk santai di anak tangga, menopang dahinya dengan tangannya. Tuan Roh, pria muda itu berbicara dengan suara hangat. Markis, Spirit Lord menatap pemuda itu. Pemuda itu adalah Markis Piaoxue, salah satu dari 72 Markis di Tanah Suci. 100 tahun telah berlalu. Lembah penindasan pedang akan dibuka kembali. Su Ming telah mengirimkan undangan dan mengundang banyak ahli prinsip pedang untuk ikut serta dalam pertemuan ini. Sebagai salah satu dari 72 markis, saya juga menerima undangan tersebut. Master Su Ming meminta saya untuk merekomendasikan 3 ahli, tetapi tidak mudah untuk menemukan 3 ahli prinsip pedang, kata Markis Piaoxue dengan suara rendah. Lembah penindasan pedang, Tuan Su Ming. Penguasa roh mengangkat alisnya. Dia berstatus tinggi dan tahu banyak, sehingga dia tahu tentang lembah penindasan pedang. Markis, Tuan Su Ming memintamu untuk memilih 3 ahli prinsip pedang, jadi ketiga ahli itu tidak boleh terlalu biasa-biasa saja, atau Tuan Su Ming akan marah, kata Dewa Roh. Kamu benar, Markis Piaoxue merentangkan tangannya. Perkemahan kita memiliki banyak ahli,
Tetapi bagi mereka yang memenuhi syarat untuk pergi ke lembah penindasan pedang, aku berpikir cukup lama dan hanya dapat menugaskan 2 orang ahli. Yang satu adalah penguasa Hunjian. Dia telah membangkitkan jiwa pedangnya, jadi dia memenuhi syarat untuk itu. Yang satunya adalah Tian Ming Lord. Meskipun dia belum membangkitkan jiwa pedangnya, dia sangat hebat dalam prinsip pedang dan ahli dalam berbagai teknik pedang tingkat pertama. Dia bahkan menciptakan keterampilan pedang yang kuat. Kedua penguasa itu sangat hebat. Mengenai yang ketiga, aku sudah memikirkan beberapa ahli, tetapi kurasa tidak ada satupun dari mereka yang cukup kuat untuk pergi ke lembah penekan pedang. Mendengar ini, Dewa Roh berkata sambil tersenyum, Markis, jika ahli terakhir belum ditentukan, aku dapat merekomendasikan satu. Siapa? Markis Piaoxue menatapnya. Penguasa pedang darah, pendekar pedang, kata penguasa roh sambil tersenyum. Pendekar pedang. Markis Piaoxue sedikit terkejut. Terakhir kali, kau berbicara tentang pertarungan di rumah gua di area dalam dan sepertinya menyebut-nyebut tentang pendekar pedang. Aku ingat kau sangat memujinya. Ya, penguasa roh mengangguk. Dia hebat. Meskipun dia adalah ahli alam suci, kekuatan tempurnya lebih unggul daripada banyak penguasa tingkat menengah. Yang lebih penting, dia ahli dalam prinsip pedang dan telah membangkitkan jiwa pedang kelas 1 ganda. Jiwa pedang kelas 1 ganda. Mata Markis Piaoxue berbinar. Di lembah penindasan pedang, mereka semua lebih memperhatikan mereka yang memiliki bakat prinsip pedang daripada kekuatan. Di masa lalu, sebagian besar peserta adalah bangsawan, tetapi terkadang, para ahli alam suci ikut serta. Pendekar pedang telah membangkitkan jiwa pedang kelas 1 ganda, yang berarti dia cukup kuat untuk pergi ke pertemuan prinsip pedang. Haha, oke. Ahli terakhir sudah ditentukan, pendekar pedang. Penguasa roh, pergi dan beritahu dia sekarang juga. Baik, tuanku, jawab Dewa Roh lalu pergi. Di dalam ruang rahasia Lord Mansion di wilayah pedang darah, Jian Wushuang dan doppelganger pembantainya tengah duduk bersila dan asyik bermeditasi. Dia telah bermeditasi selama 3 bulan. Tepat pada saat itu, gelombang asal pembantaian yang luar biasa mengalir dalam slater doppelganger, membentuk tanda asal pembantaian baru di lengannya. Sekarang doppelganger pembantaiannya memiliki 5 tanda asal pembantaian. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karenanya. Pembatasan pembantaian pagoda 6 tingkat itu menakjubkan. Dengan bantuan pembatasan pembantaian, doppelganger pembantaian memahami asal pembantaian lebih cepat dan memadatkan tanda asal pembantaian kelima dalam waktu 3 bulan. Pada saat yang sama, diriku yang sebenarnya memadatkan tanda asal dunia kelima dengan menggunakan gulungan dunia. Jian Wushuang dan slater doppelganger masing-masing telah memadatkan 5 tanda asal. Sekarang ia memiliki total 10 tanda. Jian Wushuang telah memadatkan 4 tanda asal dunia dan 1 tanda asal pembantaian. 3 bulan kemudian, total tanda asal pembantaian sama dengan jumlah tanda asal dunia. Itu semua berkat pagoda 6 tingkat. Sebagai harta karun yang membantu dalam pemahaman asal-usul, pagoda 6 tingkat lebih menakjubkan daripada gulungan dunia. Pagoda 6 tingkat itu memiliki 6 larangan, tetapi dia hanya mampu memecahkan larangan pertama. 5 tanda asal dunia dan 5 tanda asal pembantaian. Meskipun 2 jenis tanda tidak dapat melepaskan kekuatan pada saat yang sama, kekuatanku telah meningkat pesat sejak 3 bulan lalu, pikir Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Tepat pada saat itu, Yang Mulia, Bing Huo memanggil dari luar ruang rahasia. Jian Wushuang menggunakan pikirannya, lalu slater doppelgangernya langsung menyatu dengan jati dirinya yang sebenarnya dan 5 tanda terlihat di masing-masing lengannya. Setelah itu, dia berdiri, berjalan menuju pintu, dan membukanya untuk mendapati Bing Huo dengan hormat menunggu di luar. Tuanku, Dewa Roh datang dan berkata dia punya masalah mendesak untukmu, kata Bing Huo. Oh. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan kemudian berjalan menuju aula utama. Tuan Roh, kata Jian Wushuang saat melihat tamunya. Haha, pendekar pedang. Dewa Roh menyapa pemuda itu dengan hangat. Mereka masing-masing duduk di samping meja panjang yang sempit. Kemudian, para pelayan datang untuk menyajikan anggur yang enak dan hidangan lezat. Tuan Roh, karena Anda datang ke sini secara pribadi, saya jadi bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Jian Wushuang cukup penasaran. Penguasa roh memiliki status yang tinggi. Jika menyangkut masalah biasa, penguasa roh dapat meminta bawahannya untuk mengirim pesan kepadanya. Namun, mengingat penguasa roh datang secara langsung, itu pasti masalah besar.
Aku perlu memberitahumu sesuatu, kata Dewa Roh. Pendekar pedang, apakah kau pernah mendengar tentang lembah penindasan pedang? Tanya penguasa roh. Lembah penindasan pedang. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Karena dia pendatang baru, ada banyak hal yang tidak dia ketahui di Tanah Suci. Pendekar pedang, apakah kau pernah mendengar tentang leluhur pedang? Tanya Dewa Roh lagi. Jian Wushuang sedikit terkejut dan tanpa sadar memegang cangkir anggurnya erat-erat. Aku tidak hanya mendengar tentangnya, tapi sebenarnya aku adalah keturunan leluhur pedang. Jian Wushuang tidak tahu mengapa Dewa Roh tiba-tiba menyebut-nyebut leluhur pedang, jadi dia hanya berusaha terlihat tenang. Aku pernah mendengar beberapa berita tentang leluhur pedang dan aku hanya tahu bahwa dia adalah seorang ahli super di Tanah Suci, kata Jian Wushuang sambil tersenyum santai. Ya, kau benar, leluhur pedang adalah ahli yang sangat hebat. Spirit Lord mendesah. Sekarang, 3 leluhur dikenal sebagai ahli tertinggi di Tanah Suci yang luas, tetapi ribuan tahun yang lalu, ada 4 leluhur. Leluhur pedang adalah salah satu dari 4 leluhur. Alasan kematiannya masih belum diketahui. Setelah dia meninggal, garis keturunan leluhur pedang menurun dan segera menghilang dari Tanah Suci. Lalu, apa hubungan antara lembah penindasan pedang dan leluhur pedang? Jian Wushuang memegang cangkir anggurnya dan menyesapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dewa Roh melanjutkan, leluhur pedang dikenal sebagai leluhur prinsip pedang. Dikatakan bahwa dia telah membangkitkan 6 jiwa pedang tingkat pertama dan merupakan ahli prinsip pedang pertama di Tanah Suci. Dia memiliki senjata ajaib yang luar biasa, pedang pembunuh jantung. Pedang pembunuh jantung. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Dia tahu jurus pedang terbaik yang diciptakan leluhur pedang disebut jurus pedang pembunuh jantung. Dia mengingat ke-9 jurusnya, tetapi dia hanya mampu menampilkan jurus kedua. Namun dia belum pernah mendengar tentang pedang pembunuh jantung. Pedang pembunuh jantung adalah senjata ajaib pertama dari prinsip pedang. Pedang itu sangat kuat sehingga dapat dengan mudah membunuh seorang markis hanya dengan menggunakan esensi pedangnya sendiri. Sejak leluhur pedang meninggal, mayat dan harta karunnya menjadi misteri. Tidak seorang pun tahu di mana mereka berada. Dia hanya meninggalkan pedang pembunuh jantung di lembah penekan pedang, dan murid pribadinya, Su Ming, telah menjaganya di sana, kata penguasa roh. Jian Wushuang terkejut. Su Ming, murid pribadi leluhur pedang. Jian Wushuang bertanya sambil menatap Dewa Roh. Benar, Spirit Lord mengangguk sambil tersenyum. Ribuan tahun yang lalu, Sword Ancestor berkelana di seluruh Tanah Suci dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Su Ming adalah salah satu murid pribadinya dan juga yang paling hebat. Sekarang, Tuan Su Ming adalah salah satu dari 9 penguasa di Tanah Suci. Mendengar itu, Jian Wushuang tidak bisa lagi tetap tenang. Su Ming adalah salah satu dari 9 penguasa dan murid pribadi leluhur pedang. Setelah leluhur pedang meninggal, garis keturunan leluhur pedang runtuh. Banyak ahli, termasuk murid pribadi leluhur pedang dan 7 kaisar pedang, terbunuh. Jika Su Ming benar-benar murid pribadi leluhur pedang, bagaimana mungkin dia tidak mungkin selamat? Kecuali, Jian Wushuang menyipitkan matanya dan memikirkan satu kemungkinan. Saat berada di tanah leluhur, Musan menyebutkan tentang pengkhianat garis keturunan leluhur pedang. Musan berkata pengkhianat itu menghafalkan semua 9 jurus teknik pedang pembunuh jantung. Meskipun Musan dengan santai membicarakannya, Jian Wushuang masih mengingatnya. Sekarang pemuda itu mulai bertanya-tanya apakah Su Ming adalah pengkhianat itu. Dewa Roh tidak tahu apa yang dipikirkan Jian Wushuang dan terus berbicara. Sebagai senjata sihir pertama dari prinsip pedang, pedang pembunuh jantung sangatlah kuat. Kecuali leluhur pedang, tidak ada yang mampu mengendalikannya. Terlebih lagi, pedang pembunuh jantung adalah pedang pembunuh dengan niat membunuh yang kuat. Master Su Ming hanya bisa menekannya di lembah penekan pedang. Ngomong-ngomong, itulah sebabnya lembah itu memiliki nama seperti itu. Pedang pembunuh jantung biasanya tetap tenang, tetapi bergetar hebat setiap 100 tahun. Bahkan Tuan Su Ming tidak mampu menahannya. Namun, ketika esensi pedangnya tersapu keluar dan ribuan pedang memberi hormat, itu akan menjadi kesempatan berharga bagi setiap prajurit prinsip pedang. Ribuan pedang memberi hormat, Jian Wushuang bertanya dengan heran. Tuan Su Ming berpikiran luas. Dia akan mengundang banyak ahli prinsip pedang ke lembah penekan pedang sebelum pedang pembunuh jantung bergetar hebat. Kali ini, Tuan Su Ming juga mengundang para ahli prinsip pedang ke pertemuan ini, kata Dewa Roh. Markis kita bukanlah seorang pendekar prinsip pedang,
tetapi sebagai seorang markis, dia juga telah menerima undangan. Master Suming meminta markis kita untuk merekomendasikan 3 ahli prinsip pedang. Tuan Hunjian dan Tuan Tanming ada dalam daftar. Dan untuk yang terakhir, aku merekomendasikanmu pada markis kita. Jian Wushuang akhirnya mengerti mengapa Dewa Roh datang ke sini. Pendekar pedang, apakah kau ingin pergi ke lembah penindasan pedang? Tanya Dewa Roh sambil tersenyum. Tentu saja aku mau. Jian Wushuang mengangguk tanpa ragu. Spirit Lord tidak terkejut dengan jawabannya. Ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa bagi setiap pendekar prinsip pedang untuk menyaksikan pedang pembunuh jantung bergetar dan melihat ribuan pedang memberi hormat. Tidak seorang pun akan menolaknya. Akan tetapi, Dewa Roh tidak tahu bahwa alasan utama Jian Wushuang menerima undangan tersebut adalah karena pedang pembunuh jantung merupakan senjata ajaib milik leluhur pedang dan bahwa dia merupakan keturunan dari garis keturunan leluhur pedang. Arts by Pub Future. Kalau begitu, kau bisa membuat beberapa persiapan dan kemudian pergi bersamaku, kata Dewa Roh. Jian Wushuang mengangguk, memanggil Bing Huo untuk masuk, dan memberinya beberapa perintah. Kemudian, dia pergi bersama Dewa Roh. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka tiba di depan sebuah istana yang megah. Saat Jian Wushuang melangkah masuk, dia melihat seorang pria muda berjubah perak panjang, yang matanya berbinar-binar karena sihir. Markis, baik Spirit Lord dan Jian Wushuang secara bersamaan berbicara kepada pemuda itu. Pemuda berjubah perak itu menatap Jian Wushuang dan bertanya, apakah kamu pendekar pedang? Penguasa roh sering membicarakanmu. Perkemahan kami memiliki banyak penguasa, tetapi seorang ahli alam suci sebenarnya bisa menjadi penguasa, dan hanya kamu satu-satunya. Tuan Roh telah melebih-lebihkan diriku, jawab Jian Wushuang dengan rendah hati. Markis Piaoxue tidak menanggapi hal ini tetapi hanya melambaikan tangannya sambil berkata, silakan duduk. Jian Wushuang duduk di meja panjang dan sempit dan segera menyapa 2 penguasa di sampingnya. Penguasa Hunjian, penguasa Tianming. Dengan sopan, Tuan Hujian dan Tuan Tianming, yang telah menunggu kedatangannya, menatapnya dan menjawab berturut-turut, Tuan Pedang Darah. Kemudian, Markis Piaoxue berbicara lagi. Kalian seharusnya sudah mendengar tentang ini. Master Suming mengirimiku undangan secara pribadi, jadi aku tidak berani menganggapnya enteng. Kalian bertiga adalah ahli prinsip pedang terkuat di kubu kami, jadi jangan membuatku kehilangan muka. Kami akan melakukan yang terbaik, jawab Jian Wushuang dan 2 penguasa lainnya. Baiklah, Markis Piaoxue mengangguk, mengeluarkan sebuah token, dan memberikannya kepada Tuan Hunjian. Dalam waktu setengah bulan, lembah penindasan pedang akan dibuka. Anda harus berangkat sesegera mungkin. Jian Wushuang dan 2 penguasa lainnya saling memandang, membungkuk, dan pergi. Setelah mereka meninggalkan istana, ketiga raja berkumpul. Tuan Hunjian, Anda pernah ke sana sebelumnya. Ceritakan lebih banyak tentang lembah penindasan pedang, kata Tuan Tianming. Penguasa Hunjian telah mengunjungi lembah penindasan pedang saat terakhir kali dibuka. Kita akan butuh beberapa hari untuk sampai di sana. Mari kita bicarakan di jalan, jawab Hunjian Lord sambil tersenyum. Kemudian mereka bertiga menuju ke lembah penekan pedang. Pembukaan kembali lembah penindasan pedang memberikan kesempatan besar bagi banyak ahli prinsip pedang di Tanah Suci. Oleh karena itu, hal ini juga menarik perhatian ahli prinsip pedang lainnya. 72 markis menerima undangan dari Master Suming, salah satu dari 9 penguasa. Tidak ada yang berani menolaknya, jadi masing-masing markis merekomendasikan 3 ahli prinsip pedang terbaik mereka. Selain mereka, banyak ahli prinsip pedang penyendiri yang tidak berada di bawah kendali para markis tetapi terkenal karena prinsip pedang juga menerima undangan. Pada saat itu, sesosok berdiri di sebuah gunung tak dikenal, yang berada di luar wilayah yang dikuasai 72 markis. Ia memiliki pedang panjang di punggungnya. Dengan rambut putih keperakan dan kumis, ia tampak seperti telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Matanya yang dalam tampak mengandung kekosongan yang tak berujung. Ia duduk dengan kaki disilangkan sambil minum. Desir, 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 suara angin pecah bergema. Seketika, belasan sosok muncul di sekitar pria berambut putih itu. Semua tokoh itu adalah penguasa dengan aura perkasa. Mereka dipimpin oleh seorang tetua berotot, seorang bangsawan yang unggul. Pemimpin itu menatap pria berambut putih itu dengan kilatan niat membunuh di matanya. Jian Nantian, kali ini kau tidak akan bisa lolos. Melarikan diri, pria berambut putih itu,
yang duduk santai sambil minum, mengangkat kepalanya dan mata gelapnya yang penuh perhatian tertuju pada lelaki tua berotot itu. Ia melanjutkan, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka. Sang tetua meraung dan mengepul ke depan bagai asap yang mengepul. Para pria yang bersama orang tua itu mulai menyerang juga. Pada saat ini, saat pria berambut putih itu akhirnya berdiri, seberkas cahaya melesat keluar. Pada saat yang sama, dia menghunus pedang panjangnya dan esensi pedang yang sangat besar segera mengalir. Senjata Dao. Melihat senjata yang dipegang pria itu, sang tetua dan para bangsawan di dekatnya tampak serakah. Mereka langsung mulai bertarung. Pertempuran sengit terjadi dalam sekejap mata. Akan tetapi, hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikan pertempuran. Di atas bukit, lelaki berambut putih itu menyarungkan pedangnya dan mengambil anggurnya lagi. Berdiri diam, ia menatap ke langit yang tak terbatas, tanpa emosi. Di sekelilingnya tergeletak tumpukan mayat. Yang lebih tua, seorang bangsawan tertinggi, juga ada di antara mereka. Sudah hampir 5 tahun. Apakah dia berhasil mencapai tujuannya untuk menghancurkan istana Kaisar Suci? Gumam pria berambut putih itu. Pada saat ini, sambil memikirkan orang yang dibicarakannya, dia akhirnya mulai tersenyum. Lembah penekan pedang, terletak di antara deretan pegunungan yang tak terputus, terkenal karena menekan pedang pembunuh jantung. Biasanya lembah itu sepi, tetapi dengan semakin dekatnya peristiwa 100 tahun itu, lembah itu akhir-akhir ini menjadi ramai. Di tepi lembah, ada sekelompok istana yang menjulang tinggi. Tentu saja, disinilah Suming, salah satu dari 9 penguasa, tinggal. Di salah satu istana, suara seorang wanita terdengar. Yang mulia, berita dari para pengawal mengatakan bahwa banyak prajurit telah berkumpul di luar lembah, kata seorang wanita berpakaian ungu dengan hormat. Dia sedang berbicara dengan pria tampan di depannya. Pria itu sangat tampan sehingga banyak wanita akan merasa malu saat melihatnya. Dengan statusnya yang terhormat dan kekuasaannya yang luar biasa, dia jelas merupakan sosok yang menonjol. Dia adalah Suming, seorang pria yang berada di posisi kedua setelah 3 leluhur dan murid pribadi leluhur pedang. Beritahu mereka untuk membuka susunan itu dan biarkan para ahli masuk. Pastikan mereka diterima dengan baik, perintah Suming, dengan suara yang menarik sekaligus memukau. Dimengerti, Yang Mulia. Wanita berpakaian ungu itu mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya, yang dipenuhi dengan semangat dan kekaguman, dari pria itu dan pergi. Suming ditinggal sendirian. Ia berdiri diam dengan kedua tangan di belakangnya, matanya terpaku pada sebuah lukisan di puncak istana. Lukisan itu menggambarkan seorang lelaki tua yang berdiri di puncak. Sambil memegang pedang panjang di tangannya, lelaki tua itu menatap ke bawah dengan mata tajam seolah-olah ia berdiri di atas seluruh dunia. Orang tua, Suming menatap sesepuh dalam lukisan itu, wajahnya berkedut, dan matanya dipenuhi kebencian. Sungguh jahat sekali kau meninggalkan cacat fatal pada pedang pembunuh jantung. Namun, aku beruntung, jadi trik itu tidak membunuhku. Kurasa jurus itu adalah kartu truf terakhir pedang pembunuh jantung, kan? Tunggu dan lihat saja, tak lama lagi, aku akan mengambil alih pedang pembunuh jantung dan menggantikanmu, lalu aku akan menjadi leluhur pedang yang baru. Berdengung, tiba-tiba, sebuah saluran lebar muncul pada barisan di depan para prajurit yang telah berkumpul di pintu masuk lembah dan beberapa orang, dipimpin oleh wanita berpakaian ungu, berjalan keluar. Maaf membuat Anda menunggu. Sekarang, silakan ke sini dan tunjukkan token markis Anda, kata wanita itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, para prajurit membentuk barisan dan berjalan maju. Beberapa di antara mereka telah meraih ketenaran, tetapi mereka semua tetap bijaksana dan patuh ketika berada di lembah penindasan pedang. Bagaimanapun, mereka berada di tempat yang diperintah oleh Suming, salah satu dari 9 penguasa. Suming sangat kuat dan memiliki reputasi yang baik. Ia tidak perlu mengundang para ahli ke lembahnya dan berbagi kesempatan langka yang melibatkan kebangkitan pedang pembunuh jantung dengan mereka, tetapi ia melakukannya. Ia bahkan mengadakan pertemuan prinsip pedang untuk semua ahli. Di antara para ahli yang berjalan menuju wanita itu satu demi satu, Jian Wushuang, penguasa Hunjian, dan penguasa Tianming juga sedang mengantre. Saat mereka menunggu, mereka menyadari bahwa tidak semua orang diizinkan memasuki lembah. Syarat untuk memasuki lembah tersebut termasuk undangan atau salah satu dari 72 token markuise, serta tingkat kekuatan seseorang.
Di pintu masuk berdiri seorang petarung boneka emas, dan para ahli harus mengalahkan boneka tersebut untuk memasuki lembah. Itu seperti ujian untuk memasuki lembah. Faktanya, semua orang yang berhasil mencapai lembah itu sangat ahli dalam prinsip pedang dan seharusnya bisa lulus ujian ini. Kalau tidak, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Ini juga menjadi alasan mengapa Markis Piaoxue memilih 3 kuota dengan hati-hati. Tidak peduli berapa banyak kesempatan yang bisa didapatkan orang-orang terpilih, dia harus memastikan mereka cukup baik untuk setidaknya masuk ke lembah. Tak lama kemudian tibalah giliran Jian Wushuang dan kedua penguasa lainnya. Kami adalah bawahan Markis Piaoxue, dan ini adalah token kami. Penguasa Hunjian menyerahkan 3 token kepada wanita berpakaian ungu itu. Baiklah, kalau begitu, silakan dicoba. Wanita itu mengangguk kepada mereka dan menunjuk boneka itu. Jian Wushuang dan para bangsawan saling bertukar pandang. Tuan Hunjian adalah orang pertama yang mendapat giliran, dan dia segera terlibat dalam pertempuran sengit dengan boneka itu. Ketika bertarung dengan boneka, alam, kultivasi, kekuatan, atau pemahaman dalam asal tidaklah penting, yang penting hanyalah pencapaian seseorang dalam prinsip pedang. Penguasa Hunjian dengan mudah mengalahkan boneka itu dengan jiwa pedang tingkat 2 miliknya. Kemudian tibalah giliran Tian Minglord. Meskipun ia belum membangkitkan jiwa pedangnya, ia memiliki prestasi yang baik dalam prinsip pedang dan telah menguasai banyak teknik pedang tingkat pertama. Setelah bertukar beberapa gerakan dengan boneka itu, ia mampu mengalahkannya. Akhirnya, tiba giliran Jian Wushuang. Jian Wushuang berencana menggunakan kekuatan penuhnya melawan boneka itu. Berdengung, esensi pedang yang sangat besar menyeruak keluar saat 2 hantu jiwa pedang raksasa muncul di belakang Jian Wushuang. Hantu itu tingginya hampir 30 meter dan berisi esensi pedang yang perkasa. Dengan kekuatan jiwa pedang, Jian Wushuang dengan cepat mengalahkan boneka itu. Para ahli di barisan itu takjub ketika mereka melihat hantu jiwa pedang milik Jian Wushuang dan bagaimana dia mengalahkan boneka itu. Jiwa pedang ganda, masing-masing tingginya 30 meter. Itu adalah jiwa pedang kelas 1 ganda. Dia punya jiwa pedang kelas 1 ganda. Dia sangat berbakat. Para ahli berdiskusi dengan takjub. Melihat jiwa pedang Jian Wushuang, wanita berpakaian ungu itu mengangguk pada dirinya sendiri. Perwakilan yang dikirim oleh Markis Piaoxue memang kuat. Kalian bertiga, silakan pergi ke sini. Jian Wushuang, penguasa Hunjian, dan penguasa Tianming segera mengikuti jalan dan memasuki lembah penindasan pedang. Begitu mereka memasuki lembah, seseorang datang untuk membimbing mereka. Lihat, di sanalah pedang pembunuh jantung disembunyikan. Penguasa Hunjian menunjuk ke sebuah gunung besar di kejauhan. Gunung itu berbentuk seperti gunung berapi, dengan lubang besar di tengahnya dan pedang pembunuh jantung ditempatkan di bagian bawahnya. Saat pertama kali memandang gunung itu, Jian Wushuang merasakan esensi pedang yang samar-samar keluar dari bawah. Esensi pedang bagaikan seekor naga yang sedang tidur. Begitu ia bangun, dunia akan terguncang. Bersamaan dengan itu, Jian Wushuang juga merasakan pedang pembunuh 3 kali di punggungnya mulai bergetar. Hah! Jian Wushuang tampak bingung dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pedangnya dengan memegang gagangnya erat-erat. Pada akhirnya, ia harus meletakkan pedang itu di cincin interspatialnya. Mengapa pedang pembunuh 3 kali begitu bersemangat? Jian Wushuang merenung. Pedang itu sudah bersamanya sejak lama ketika ia meninggalkan Sword Marquis Mansion dan berkelana ke dunia luar. Pedang itu seperti kawan yang paling disayanginya, tetapi ia belum pernah melihat pedang itu menjadi begitu bersemangat sebelumnya. Ya, begitu gembira seolah bertemu keluarga. Pedang pembunuh 3 kali adalah tanda untuk memasuki tanah leluhur. Mungkin ada hubungannya dengan pedang pembunuh jantung, pikir Jian Wushuang. Tuan, itu adalah tempat tinggal Anda. 3 hari dari sekarang, pedang pembunuh jantung akan bangun. Sebelum waktu itu, mohon izinkan saya untuk tinggal di sini. Petugas itu membawa mereka ke sebuah halaman dengan banyak kamar. Ruangan-ruangan itu dibuat khusus untuk para ahli yang diundang. Terima kasih. Tuan Hunjian berterima kasih kepada pelayan itu. Setelah pelayan itu pergi, Jian Wushuang dan para bangsawan berkumpul di sebuah meja di ruangan itu. Pendekar pedang, penguasa Tianming, persiapkan diri kalian dalam 3 hari ke depan. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan langka kebangkitan pedang pembunuh jantung, kata penguasa Hunjian. Di antara ketiganya, Tuan Hunjian merupakan satu-satunya yang pernah datang ke sini sebelumnya. Tuan Hunjian,
Kudengar saat itu akan ada penghormatan 1000 pedang di sini. Seperti apa sebenarnya itu? Kesempatan seperti apa yang kita lihat? Tanya Tuan Tianming. Baiklah, setelah merenung sejenak, penguasa Hunjian melanjutkan, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini adalah pengalaman yang unik, jadi Anda harus melihatnya sendiri saat itu. Setelah mendengar kata-katamu, aku tidak sabar menunggu dimulainya pertemuan prinsip pedang, kata Dewa Tianming sambil tersenyum. Jian Wushuang juga menunjukkan senyum tipis. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh sang penguasa. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama beberapa hari terakhir ini, para ahli dari seluruh penjuru terus bergegas ke lembah tersebut. Pada saat ini, di luar lembah, seorang lelaki compang camping dengan wajah babak belur berjalan maju perlahan. Dia membawa pedang panjang di punggungnya dan tampak seperti setengah baya, tetapi rambutnya sudah beruban. Pria itu tiba di pintu masuk lembah. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda, kata wanita berpakaian ungu itu. Saya tidak punya barang seperti itu, jawab lelaki itu. Para wanita itu menarik wajahnya. Mata para ahli di sekitarnya langsung tertuju pada pria itu. Lembah penindasan pedang tidak dapat diakses oleh semua orang. Mereka yang berada di lembah tersebut direkomendasikan oleh markis mereka atau menjadi terkenal di seluruh tanah suci dan menerima undangan dari Suming. Tanpa rekomendasi atau undangan, seseorang tidak dapat masuk. Jadi, kalau tidak diundang, saya tidak bisa masuk. Tanya lelaki itu dengan nada datar. Itu tidak sepenuhnya benar. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, Tuan Suming telah mengumumkan bahwa siapapun yang memiliki prestasi tinggi dalam prinsip pedang akan diizinkan masuk ke lembah dengan syarat mereka dapat membuktikan diri. Pria itu tampak acuh tak acuh saat mendengar kata-kata wanita itu, tetapi di belakangnya, esensi pedang yang luar biasa melesat naik, bersama dengan 3 sosok yang menjulang tinggi. Ada 3 hantu jiwa pedang yang berdiri berdampingan, dan yang di tengah adalah jiwa pedang tingkat pertama yang tingginya lebih dari 30 meter. Di kiri dan kanan, 2 hantu lainnya menjaga yang di tengah. Tingginya lebih dari 24 meter dan merupakan jiwa pedang tingkat kedua. Ketiga pantom itu melonjak dengan esensi pedang, cukup untuk mengejutkan siapapun di dunia. Dia memiliki 3 jiwa pedang. Astaga, siapa dia? Para ahli tercengang ketika melihat pemandangan ini. Begitu juga para wanita. Bagaimana dia bisa memiliki 3 jiwa pedang? Kebangkitan jiwa pedang bergantung pada bakat seseorang dalam prinsip pedang. Seorang ahli biasa mungkin hanya membangkitkan 1 jiwa pedang, dan dalam kasus seperti itu, mereka akan disebut jenius. Ketika garis keturunan leluhur pedang berada pada puncaknya, ada beberapa orang yang telah membangkitkan jiwa pedang mereka selama beberapa dekade. Orang yang memiliki 2 jiwa pedang bahkan lebih sedikit. Adapun mereka yang memiliki 3 jiwa pedang, mereka adalah monster. Sekarang, bolehkah aku masuk? Suara lelaki itu bergema di seluruh lembah. Setelah hening sejenak, wanita berpakaian ungu itu mengangguk sambil berkata, karena kamu telah membangkitkan 3 jiwa pedang, kamu pasti memenuhi syarat untuk pertemuan prinsip pedang. Wanita itu membiarkan pria berambut putih lewat. Itu masuk akal karena hanya sedikit di antara peserta pertemuan yang telah membangkitkan bahkan 1 jiwa pedang, apalagi 2. Hanya ada 3 dari mereka yang memiliki 2 jiwa, termasuk Jian Wushuang. Pria berambut putih itu adalah peserta pertama yang memiliki 3 jiwa pedang sejauh ini. Karena begitu jeniusnya, pria itu pastinya memenuhi syarat untuk mengikuti rapat itu. Saat lelaki itu tengah menuju ke lembah penindasan pedang, 2 tatapan mata tajam tertuju padanya. Dia adalah Jian Nantian. Markis Blood Mountain mencarinya kemana-mana. Siapa yang mengira dia akan datang ke sini? Dia benar-benar punya nyali. Jika saja aku bisa membunuhnya. 2 orang yang sedang berbicara saat ini juga merupakan peserta pertemuan prinsip pedang, dan keduanya adalah ahli dalam prinsip pedang. Mereka menatap pria berambut putih itu dengan intens, seperti sedang menatap semacam harta karun. Itu malam yang indah. Jian Wushuang duduk di tempat tidur dengan kaki disilangkan. Di depannya, pedang pembunuh 3 bergetar hebat dan gelisah. 3 hari telah berlalu dan masih sama saja. Jian Wushuang menatap pedang itu dan menggelengkan kepalanya. Tepat saat itu, suara menggelegar menggema di malam yang sunyi bagaikan guntur. Bersamaan dengan suara itu, energi yang luar biasa juga menyapu area tersebut. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dengan heran. Apakah ada pertempuran yang terjadi di sini?
Dia segera memasukkan kembali pedang tiga pembunuh itu ke dalam cincin interspasialnya dan meninggalkan ruangan itu. Tuan Hunjian juga keluar dari kamarnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang berani membuat masalah di sini? Kita berada di lembah penindasan pedang, tempat yang diperintah oleh Suming, bukan? Ayo pergi dan cari tahu. Jian Wushuang, penguasa Hunjian, dan penguasa Tianming bergegas keluar dan menuju ke arah suara tersebut. Ledakan itu membuat semua orang di lembah itu khawatir dan banyak pakar yang keluar dari ruangan mereka dan bergerak menuju area tersebut. Mereka dapat melihat tiga orang berdiri berdampingan di atas atap dengan aura kuat yang terpancar keluar. Udara di sekitar mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Di antara ketiganya, dua orang merupakan bangsawan tinggi, dan yang terakhir merupakan bangsawan tingkat lanjut. Di seberang para bangsawan itu ada seorang pria dengan aura halus, rambutnya yang putih berkibar tertiup angin, dan tangannya di belakang punggungnya. Bayangannya yang panjang di bawah bulan membuatnya tampak seperti sosok yang menjulang tinggi. Dia adalah, ketika Jian Wushuang melihat lelaki itu, matanya berbinar karena gembira dan terkejut. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba ketiga penguasa itu berteriak dan menghampiri laki-laki itu bagaikan hantu. Saat mereka bergerak, pria berambut putih itu pun bertindak. Saat ia mencabut pedang panjangnya dari punggungnya, kekuatan yang dahsyat meletus dari bilah pedang itu. Senjata Dao. Apakah pedang itu adalah senjata Dao? Bagaimana mungkin seorang bangsawan memiliki senjata seperti itu? Kekuatan pedang itu mengejutkan para ahli yang menyaksikan, dan tatapan mereka dipenuhi dengan keserakahan. Semua orang di sekitarnya merupakan ahli dalam prinsip pedang, jadi pedang itu, senjata Dao, membuat mereka gila. Tiga hantu jiwa pedang bangkit ketika lelaki berambut putih itu menghunus pedangnya. Pantom yang tertinggi-tingginya 30 meter dan tampak seolah-olah sedang mengawasi segalanya. Pria berambut putih itu mulai bergerak. Itu adalah pukulan biasa. Sebuah lengkungan cahaya yang menyilaukan mengalir di sepanjang bilah pedang, begitu terang dan mempesona sehingga setiap orang yang melihatnya tertarik padanya. Para ahli terkejut dengan pemandangan itu. Mereka tertarik pada apa yang mereka lihat. Bahkan ketiga bangsawan yang hendak menyerang pria itu pun teralihkan oleh pukulan yang dahsyat itu. Sebelum mereka sempat tersadar, pedang itu telah mengiris leher mereka dengan kecepatan yang luar biasa. PSSS, PSSS, PSSS. Dengan tiga suara pedang yang menebas daging, ketiga penguasa itu berhenti bergerak, membeku dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Pria berambut putih itu menyarungkan kembali pedangnya. Mayat ketiga penguasa itu jatuh terlentang ke tanah setelah pedang itu dikembalikan ke sarungnya. Mengerikan, mengejutkan, itulah perasaan para penonton. Pria ini membunuh dua bangsawan superior dan satu bangsawan tingkat lanjut dengan satu serangan. Betapa kuatnya, apakah dia seorang markis? Serangannya sangat menakjubkan namun juga mengerikan. Semua orang dipenuhi dengan keheranan. Orang ini, mata Lord Hunjian dan Lord Tianming membelalak. Namun, setelah melihat bagaimana pria itu membunuh ketiga orang itu, Jian Wushuang menyentuh hidungnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ledakan, tiba-tiba beberapa sosok yang memiliki aura kuat menghampiri lelaki berambut putih itu, dan yang memimpin adalah perempuan berbaju ungu, yang tadi menuntun mereka masuk ke dalam lembah. Wanita itu tampak tidak senang di wajahnya saat melihat mayat-mayat berserakan di tanah. Tuan, Anda tidak menghormati tuanku dengan membunuh tamunya di depan matanya, tegur wanita itu. Para penonton segera melihat ke arah pria itu. Pria itu mengambil sebotol anggur, duduk di atap, dan mulai minum. Dia tidak menunjukkan emosi apapun terhadap kata-kata wanita itu saat dia menjawab, "Mereka ingin membunuhku, jadi aku membunuh mereka." Kata-katanya datar dan acuh tak acuh, tetapi mengejutkan wanita itu. Para penonton memasang wajah aneh ketika mendengar kata-katanya. Membunuh sesuka hati tidak diperbolehkan di lembah tersebut. Namun, jika itu adalah pembelaan diri, maka bisa dimaafkan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan hanya melihat lawannya membunuhnya tanpa melakukan apapun. Semua orang yang hadir telah melihat ketiga penguasa itu mencoba membunuh pria itu dan bagaimana pria itu membela diri dengan membunuh mereka. Wanita berpakaian ungu itu menatap pria berambut putih itu cukup lama sebelum berkata, "Tuan, kalau tidak salah, Anda adalah Jian Nantian yang terkenal, bukan?" Dia adalah Jian Nantian. Nama itu menyebabkan keributan di kalangan para ahli. Ini di luar ekspektasiku. Kudengar dia membunuh ketiga saudara angkat Markis Gunung Darah dan membuatnya marah.
Tuan sedang mencarinya kemana-mana. Aku juga mendengarnya. Terlebih lagi, Tuan juga mengatakan bahwa siapapun yang membawa kepala Jian Nantian kepadanya akan diberikan senjata Dao. Tidak heran ketiga raja yang sudah mati itu ingin membunuhnya. Mereka mengincar hadiah, dan mungkin juga pedang panjang Jian Nantian karena itu juga merupakan senjata Dao. Maksudnya, membunuhnya bisa memberi kita dua senjata Dao. Wah, aku benar-benar mengagumi keberaniannya. Dia telah membuat marah salah satu dari dua markis teratas, tetapi dia masih berani berpartisipasi dalam pertemuan umum ini. Jika aku jadi dia, aku akan bersembunyi di suatu tempat atau meninggalkan tanah suci dan menjadi penguasa lokal di dunia luar. Diskusi pun terdengar terus-menerus, bercampur kata-kata heran. Banyak orang saat ini telah mendengar tentang Jian Nantian sebelumnya. Mereka yang belum akhirnya tahu tentangnya sedikit banyak dari diskusi tersebut. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan dua senjata Dao dengan membunuh Jian Nantian, mata mereka mengkhianati keinginan mereka yang membara untuk membunuhnya. Ayah, Jian Wushuang menatap pria berambut putih itu dengan heran. Pria itu tak lain adalah ayahnya, Jian Nantian. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali ia bertemu ayahnya. Kini, mereka akhirnya bertemu lagi. Akan tetapi, Jian Nantian tetap minum dalam diam dan tampak tidak peduli dengan diskusi semua orang yang membicarakannya. Wanita berpakaian ungu itu tidak merasa terganggu dengan sikap dingin pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu terpaksa melakukan itu, maka aku harus melupakannya." Dia melihat sekeliling dan melanjutkan, "Hadirin sekalian, karena kalian semua diundang ke sini sebagai tamu tuanku, jadilah tamu yang baik. Siapapun yang membuat masalah selama pertemuan prinsip pedang akan menjadi musuh tuanku." Kata-kata itu bergema di seluruh lembah dan mengintimidasi para ahli, memaksa mereka untuk tenang. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka berada di tempat yang diperintah oleh Su Ming dan apapun yang melewati batas akan dianggap sebagai tantangan terhadap otoritas tuan. Meski begitu, tidak semua orang bisa mengabaikan godaan dua senjata Dao. Demi Su Ming, mereka akan mengesampingkan keinginan itu sampai pertemuan selesai, tetapi setelah itu, mereka tidak akan ragu untuk membunuh Jian Nantian. Baiklah, pertemuan prinsip pedang akan dimulai besok, jadi semuanya harus kembali dan beristirahat dengan baik. Setelah mengatakan ini, para wanita adalah orang pertama yang pergi bersama kelompoknya. Para ahli pun kembali. "Ayo kita kembali juga," kata Dewa Hunjian kepada Jian Wushuang. "Maaf, kamu pergi dulu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sini," jawab Jian Wushuang. Penguasa Hunjian menatap Jian Wushuang dengan pandangan terkejut, namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi bersama penguasa Tianming. Tak lama kemudian, lembah itu kembali tenang. Bulan yang terang benderang tinggi di langit, menyebabkan tanah sedikit diterangi oleh cahaya bulan. Di bawah sinar rembulan, Jian Nantian duduk sendirian di atap, minum. Bayangannya panjang dan rambutnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti orang yang sangat halus. Suatu sosok mendekatinya dari belakang. Jian Nantian menoleh ke belakang dan melihat Jian Wushuang. Pria tanpa ekspresi itu akhirnya tersenyum. "Ayah," panggil Jian Wushuang dengan suara lembut. "Kemarilah, silakan duduk." Jian Nantian melemparkan anggur ke Jian Wushuang dan menambahkan, "Minumlah bersamaku." Jian Wushuang menangkap anggur dan duduk di samping ayahnya. "Kamu telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir." Jian Nantian menatap Jian Wushuang sambil menyeringai. "Tidak sebanyak yang ayah miliki," kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa meskipun dia telah membuat kemajuan besar dan dianggap sebagai ahli di Tanah Suci, dia masih belum bisa menyamai ayahnya. Setidaknya, dia tidak bisa menampilkan serangan yang semenarik yang baru saja diperlihatkan ayahnya. "Saat ini, tanpa kekuatan eksternal, aku dapat melawan seorang penguasa tingkat tinggi, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum aku dapat membunuh seorang penguasa tingkat tinggi dan dua penguasa tingkat tinggi dengan satu serangan, seperti yang telah dilakukan ayah," pikir Jian Wushuang. "Kupikir butuh 10 tahun sebelum aku bisa bertemu denganmu lagi, tapi ternyata hanya kurang dari setengahnya, bukan?" kata Jian Nantian. "Ya, ayah." Jian Wushuang menjawab sambil tersenyum. "Istana Kaisar Suci telah hancur, kan?" tanya ayahnya. "Ya, itu dihancurkan 3 tahun lalu," jawab Jian Wushuang. "Benarkah?" Jian Nantian mengangkat alisnya, "Itu berarti kamu hanya butuh 2 tahun untuk menghancurkannya setelah aku pergi." "Bagus sekali, nak. Jauh lebih cepat dari yang aku duga." "Tidak buruk."
Jian Wushuang menyeringai. Ayah dan anak itu mengobrol sambil minum di bawah sinar rembulan. Ketika berada di depan orang asing, Jian Wushuang selalu bersikap acuh tak acuh dan hanya akan lebih mudah bergaul dengan teman-temannya. Namun, saat ini, dengan ayahnya, dia bersikap tidak terkendali dan bertingkah seperti anak kecil. Adapun ayahnya, Jian Nantian, yang tidak mementingkan apapun kecuali pedangnya, ia menganggap Jian Wushuang lebih penting daripada dirinya dan pedangnya. Ayah, mengapa mereka mengatakan bahwa Anda menyinggung Markis Suefeng? Jian Wushuang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Markis Suefeng, Jian Nantian menjawab sambil tersenyum, tidak perlu takut padanya. Kita harus lebih memperhatikan Su Ming. Su Ming, Jian Wushuang tampak muram. Apakah dia benar-benar orang yang mengkhianati leluhur pedang?